Kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Blok M45 sampai M49 spondilopati. Diagnosis spondilosis. Spondilosis adalah hal umum untuk pengausan cakram tulang belakang akibat usia dan memburuk seiring usia. Kondisi ini sering digunakan untuk menggambarkan artritis degeneratif atau osteoartritis dari tulang belakang. Untuk gejala dari spondilosis, kebanyakan orang tidak memiliki gejala, tetapi beberapa mungkin mengalami rasa nyeri atau kejang otot. Untuk pemeriksaan fisik dari diagnosis spondilosis dilakukan dengan pendekatan diagnosis yang meliputi inspeksi termasuk pemeriksaan gaib, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai cara berjalan atau berlari yang normal atau abnormal. Pemeriksaan palpasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan tanda klinis penyakit. Penilaian range of motion untuk menilai gerak sendi, dan pemeriksaan neurologis, yaitu untuk menilai neuron sensorik dan tanggapan motorik, terutama refleks untuk menemukan apakah sistem saraf mengalami gangguan. Untuk terapi ataupun pengobatan dari spondilosis tidak memerlukan pengobatan khusus. Jika gejala muncul, penanganan berupa obat-obatan, suntikan kortikosteroid untuk metabolisme dan pembentukan tulang, terapi fisik, dan terkadang operasi. Untuk tata cara pengkodeannya, dengan diagnosis spondilosis yang artinya tulang belakang, dapat dicari kode penyakitnya pada ICD-10 volume 3 dengan letter S. Ternyata kode penyakit spondilosis terdapat di halaman 586 pada ICD-10 volume 3 dengan kode M47.9. Untuk memastikan kode spondilosis tersebut benar, dapat dicari dan dipastikan dengan ICD-10 volume 1 Ternyata M47.9 benar adalah kode spondilosis terdapat di halaman 584 pada ICD-10 volume 1. M50 sampai M54 Drospati lain. M53.3 Cosik. Pengertian cosik atau tulang koksigel adalah yang berada pada bagian paling bawah dari tulang belakang. Tulang ini berada di bawah tulang sakrum. Tulang ini merupakan ekor yang tidak berkembang. Gejala diagnosa. Gejala yang dimunculkan oleh cedera tulang ekor seperti nyeri pada area tulang ekor yang parah atau nyeri pada titik tertentu tetapi masih dalam area tulang ekor. Jika cedera yang terjadi karena benturan bisa memunculkan memar. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh cedera ini akan semakin terasa sakit saat kita mencoba untuk duduk dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sakit juga akan terasa saat kita menyentuh bagian tulang ekor. Pemeriksaan fisik. 1. Pemeriksaan gerakan rotasi tahanan pada tulang lumbal dilakukan seperti pada pemeriksaan gerakan tahanan tulang torakal, namun tanpa diberikan tahanan berapa kayu atau balok pada salah satu sisi bokong. 2. Pada gerakan fleksi.
Pasien diperintahkan berdiri dan diletakkan salah satu tangan pada spina iliaca superior posterior dan tangan satunya lagi pada manusia. Selanjutnya minta pasien untuk membungkuk semampunya dan pemeriksa memberikan tahanan. 3. Untuk pemeriksaan gerakan menyamping, posisinya sama persis dengan pemeriksaan gerakan menyamping pada tulang torakal. Terapi atau pengobatan dari diagnosa: 1. Suntikan, 2. Manipulasi manual, 3. Pemijatan, 4. Peregangan, 5. Teori stimulasi listrik untuk nyeri tulang ekor. Tata cara pencarian kodenya. Yang pertama, buka buku ICD-10 volume 3. Lalu kita cari item C. Lalu di sini ditemukan Coccidinia, Coccigodynia dengan kode M53.3. Lalu, untuk memastikan penyakitnya, buka buku ICD-10 volume 1. Lalu, cari dengan kode M53.3. Lalu di sini terdapat Sacro-Coccygeal Disorders, not Alzheimer Classified Coccigodynia, dan terbukti bahwa penyakit itu ada. Baik, saya akan menjelaskan muskuloskal M60 sampai M79 kelainan jaringan gula. M79.7 fibromyalgia. Pengertian penyakit ini itu ditandai oleh rasa nyeri di seluruh tubuh, disertai oleh rasa sakit, lelah, dan gangguan tidur. Kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga penderita dapat mengalami gangguan cemas atau depresi. Fibromyalgia merupakan penyakit yang berkepanjangan dan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Namun penyakit ini sering menyerang wanita dan orang-orang yang berusia 30-50 tahun. Gejala diagnosa ini itu 1. Kelelahan, 2. Insomnia, 3. Penurunan kualitas tidur, 4. Sakit kepala, 5. Gangguan kognitif. Yang sering dialami oleh penderita fibromyalgia itu pusing, nyeri head, kaku atau kesemutan di tungkai, sering merasa kepanasan atau kedinginan. Diagnosis fibromyalgia yang artinya nyeri pada payudara. Untuk mencari pengkodifikasiannya, kita membuka ICD-10 volume 3. Di situ kita mencari item F. Di situ kita mendapat fibromyalgia dengan kode M79.6 halaman 277. Dan untuk memastikannya kembali, kita membuka ICD-10 volume 1. Di situ kita mencari kode M79.6 dan telah dipastikan diagnosis untuk fibromyalgia. M67.4 Ganglion. Pengertiannya, ganglion adalah massa jaringan lunak non-kanker yang paling sering terjadi di pergelangan tangan dan jari tangan. Gejala diagnosanya, yang pertama, muncul satu atau beberapa benjolan di tangan. Yang kedua, benjolan struktur lunak dan dapat digerakkan ketika ditekan. Yang ketiga, kesemutan atau mati rasa. Yang keempat, nyeri pada sendi yang dapat memburuk ketika digerakkan. Kelima, bengkak di sendi atau tendon. Pemeriksaan fisik yang pertama USG, yang kedua biopsi jarum, yang ketiga MRI. Terapi atau pengobatan yang pertama aspirasi, yang kedua operasi. Tata cara pencarian kode. Yang pertama, kita membuka ICD-10 volume 3. Kita cari awalan abjad G dengan diagnosa ganglion. Setelah itu, kita mencari kode dari diagnosa tersebut. Kode dari diagnosa tersebut berada pada kode M65.3 pada halaman 629. Untuk memastikan apakah diagnosa tersebut sesuai, kita membuka ICD-10 volume 1. Kita buka pada bab 13 tentang muskuloskeletal pada halaman 590.
Setelah itu, kita mencari dari kode M65 sampai M68. Kita cari tadi kode diagnosa M65.3. Setelah sesuai, maka diagnosa gangguan itu terbukti benar. 70 sampai M79 kelainan jaringan lunak lain. M79.9, M71.9 busopati. Pengertian, bursitis adalah peradangan pada busa, yaitu pelumas dan bantalan di sekitar sendi yang berfungsi mengurangi gesekan antara tulang dan tendon saat bergerak. Gangguan ini bisa terjadi pada sendi, lutut, siku, bahu, dan pinggul. Gejala diagnosa, gejala utama adalah nyeri sendi atau kaku pada sendi yang meradang. Selain itu, area sendi yang terkena bursitis juga akan membengkak, kemerahan, dan mungkin terasa hangat. Pemeriksaan fisik. Untuk menentukan apakah pasien mengalami bursitis, dokter akan menanyakan keluhan yang dialami dan riwayat kesehatan pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, khususnya pada area sendi. Berikut beberapa tes yang mungkin dianturkan. 1. Pemeriksaan laboratorium. 2. Pemindahan. Terapi pengobatan dari diagnosis. 1. Istirahatkan sendi yang nyeri. 2. Kompres area bursitis dengan kompres dingin. 3. Berikan bantalan atau bahan yang bisa menopang area nyeri bursitis saat tidur. 4. Usahakan jangan berdiri terlalu lama. 5. Hindari tidur miring dengan posisi permukaan langsung mengenai sendi yang nyeri. 6. Turunkan berat badan bila mengalami berat badan berlebihan dan atau obesitas. Diagnosis bursopati artinya peradangan pada bursa, yakni pelumas dan bantalan di sekitar sendi. Untuk mencari kodifikasinya, kita pertama membuka ICD-10 volume 3. Di situ kita mendapatkan kode M71.9, dan untuk memastikannya kembali kita membuka ICD-10 volume 1. Di situ kita mencari kode M71.9 dan sudah dipastikan untuk penyakit diagnosis bursopati.